teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian acak. Dalam kehidupan sehari-hari, probabilitas sering digunakan untuk menggambarkan kemungkinan atau suatu peristiwa yang akan terjadi atau tidak. Kejadian disebut acak. Kejadian disebut acak atau random event jika terjadinya tidak dapat diketahui dengan pasti sebelumnya. Probabilitas dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama ada probabilitas objektif. Didasarkan pada data atau fakta yang telah terjadi, contohnya, jika dari 100 barang terdapat 15 yang rusak, maka probabilitas mendapatkan barang rusak adalah 15/10 sama dengan 0,15. Yang kedua ada probabilitas subjektif. Didasarkan pada pendapat individu, sehingga hasilnya bisa berbeda antara suatu orang dengan yang lain. Dalam sebuah dek kartu standar yang terdiri dari 52 kartu, berapa probabilitas untuk menarik 2 kartu yang merupakan kartu hati tanpa pengembalian? Diketahuinya, N kartu standar ada 52, 1 kartu hati 13, dan K 2. Jumlah cara menarik 2 kartu hati dari 13 kartu hati yaitu N, K sama dengan N tanda seru per K tanda seru dalam kurung N dikurang K. 13,2 sama dengan 13 tanda seru per 2 tanda seru dalam kurung 13 dikurang 2 sama dengan 13 dikali 12 per 2 kali 1 sama dengan 78. Total cara menarik 2 kartu dari 52 kartu binominal N, K sama dengan 52 tanda seru per 2 tanda seru dalam kurung 52 kurang 2 sama dengan 52 dikali 51 per 2 kali 1 sama dengan 1326. Probabilitas kedua kartu yang merupakan kartu hati yaitu 78/1326 atau 13/221. Selanjutnya ke variabel acak. Variabel acak adalah suatu konsep dalam probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari suatu percobaan dalam bentuk nilai numerik. Setiap kemungkinan hasil dari percobaan dapat dikaitkan dengan nilai tertentu yang bersifat numerik. Berdasarkan sifat nilainya, variabel acak dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel yang hanya dapat memiliki nilai tertentu dan tidak dapat mencangkup seluruh nilai dalam suatu interval. Nilainya biasanya berbentuk bilangan bulat dan tidak merupakan pecahan. Contohnya adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga atau jumlah kemunculan sisi muka dalam lemparan koin. Yang kedua ada variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat memiliki nilai dalam suatu interval tertentu, baik dalam bentuk bilangan bulat maupun pecahan. Nilainya bersambung dan tidak terbatas pada titik-titik tertentu. Contohnya adalah usia penduduk di suatu daerah atau panjang beberapa helai kain. Sekarang kita akan mengerjakan studi kasus yang berhubungan dengan ekonomi.
Seorang investor mempertimbangkan dua saham, yaitu saham A dan saham B. Investor memiliki 3 skenario ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan: ekonomi baik, ekonomi sedang, dan ekonomi buruk. Setiap keadaan ekonomi memiliki probabilitas terjadinya tertentu, serta pengembalian atau return yang berbeda pada masing-masing saham. Kita punya data skenario sebagai berikut. Ekonomi baik, ekonomi sedang, dan ekonomi buruk. Investor berencana untuk menginvestasikan 60% dari dana di saham A dan 40% di saham B. Pertanyaannya adalah, berapa return ekspektasi portofolio? Dari data skenario ini, kita kelompokkan seperti ini. Proporsi investasinya adalah saham A 60% atau 0,60. Saham B 40% atau 0,40. Sekarang kita akan mencari return ekspektasi portofolio dengan rumus seperti ini. Dimulai dengan mencari return saham A. 0,30 dikali 0,20. Ditambah 0,50 dikali 0,10. Ditambah 0,2 dikali 0,5. Sama dengan 0,10 atau 10%. Selanjutnya, kita mencari return saham B. 0,30 dikali 0,10. Ditambah 0,50 dikali 0,15. Ditambah 0,20 dikali 0,0 sama dengan 0,105 atau 10,5%. Dari kedua hasil ini, kita dapat mencari return ekspektasi portofolio. 0,6 dikali 0,1 ditambah 0,4 dikali 0,105 sama dengan 0,102 atau 10,2%. Demikian dari saya. Terima kasih.